الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada bab terkait dengan junub. Kita masuki hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada kata kana, maka ini menunjukkan sering. Jadi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu sering idaktasala minal janabati. Apabila beliau mandi junub. Ghasala yadaihi. Maka yang pertama kali beliau lakukan adalah mencuci kedua tangannya. Jadi ketika Nabi SAW mandi junub, maka yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW adalah mencuci kedua tangannya. Wa tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah. Yang kedua adalah tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah. Beliau sallallahu alaihi wasallam wudu sebagaimana wudu untuk salat. Jadi bukan wudu secara bahasa, tapi wudu secara syar'i, secara istilah, yaitu wudu sebagaimana orang pengen apa? Salat. Ini yang kedua. Summa igtasala summa yukhallilu biyadayhi sya'rahu. Kemudian beliau mandi dan mengawalinya dengan menyela-nyela kepalanya atau menyela-nyela rambut kepalanya. Jadi yang ketiga adalah rambutnya disela-sela dengan jari jemari beliau. Hatta idza dhannahu qad arwa basyaratahu. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwasannya seluruh kepalanya sudah basah dengan air, afadha alaihil ma'a thalatha marrat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menuangkan ke badannya atau menuangkan ke kepalanya air sebanyak 3 kali. Tsumma ghassala sa'ira jasadi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membasuh seluruh badannya. Hadis ini jamaah adalah hadis dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling beliau cintai. Jadi kita tahu bahwasannya Aisyah radhiyallahu taala anha jamaah adalah orang di dunia ini yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amr ibn As pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Amr ibn As ini jamaah melihat Rasulullah ini kok baik banget sama saya. Sehingga Amr ibn As ingin bertanya sama Nabi. Siapa sih orang yang paling dicintai sama Nabi? Karena dia mengira bahwasanya nanti Nabi jawabannya adalah siapa? Amr ibn As. Karena dia melihat bahwasannya Nabi SAW baik banget sama saya. Kata Amr bin As. Sehingga Amr bin As bertanya. Mana habbun nasi ilaik? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Maka Nabi SAW menjawab Aisyah. Ternyata jawabannya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Karena yang diinginkan oleh Amr ibn As adalah siapa? Dirinya, Amr ibn As. Tapi ternyata jawabannya malah siapa? Aisyah. Tanya lagi, minar rijal, kalau dari laki-laki. Tadi kan secara umum jawabannya Aisyah. Barangkali ketika ditanya dari laki-laki, jawabannya siapa?
Amr ibn As. Minar rijal, kata Nabi SAW, Abuha, bapaknya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ditanya Sumaman, Umar dan seterusnya. Jadi jamaah Amr ibn As menjelaskan akan betapa baiknya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai Amr ibn As mengira bahwasanya dia adalah orang yang paling apa? Dicintai. Padahal yang paling dicintai Rasul yang pertama kali adalah Aisyah, kemudian Abu Bakar, kemudian siapa? Umar, kemudian Utsman radhiyallahu taala anhum. Dan Aisyah ini jamaah adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Aisyah radhiyallahu taala menceritakan, anna Jibril jaa bi suratiha fi khirqati haririn khadra. Bahwasanya Jibril alaihissalam jamaah pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sepotong kain sutra yang berwarna hijau, yang di situ ada wajah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Jibril membawa sepotong kain sutra warnanya hijau. Di kain tersebut ada wajah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Jibril mengatakan, "Hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah istrimu baik di dunia maupun di akhirat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ini menunjukkan bahwasannya Aisyah radhiyallahu taala anha termasuk wanita yang dijamin masuk mana? Masuk surga. Karena kata Jibril, Aisyah ini akan menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik di dunia maupun di surga nanti. Ini sedikit tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini Aisyah radhiyallahu taala anha jamaah menceritakan suatu ibadah tata cara mandi besar yang mungkin tidak akan diceritakan kecuali oleh Aisyah atau istri-istrinya lain. Jadi ini diantara hikmah kenapa Nabi SAW itu nikah dengan Aisyah. Di antara hikmahnya adalah karena Aisyah ini jamaah terkenal dengan kecerdasannya. Terkenal dengan apa? Kecerdasannya. Sehingga banyak ibadah-ibadah Nabi, banyak hal-hal yang dilakukan oleh Nabi, yang itu sifatnya adalah, atau yang itu tidak mungkin diketahui kecuali oleh istri-istrinya. Sehingga itu, sehingga kita sangat banyak mengambil manfaat. Karena yang seperti ini jamaah tidak bisa dijelaskan, tidak bisa disampaikan kepada umat kecuali melalui orang dalam. Di antaranya Aisyah. Dan Aisyah hafalannya kuat. Sehingga Aisyah lah yang bisa menghafal yang seperti ini dan menyampaikannya kepada umat. Jadi di antara hikmahnya Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah yang cerdas ini jamaah, sehingga banyak syariat Nabi, banyak hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita. Di antaranya adalah tata cara mandi junub. Di sini Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana tata cara mandi junub. Namun sebelumnya, bahwasanya mandi junub jamaah itu ada dua cara. Yang pertama adalah tata cara yang dianggap sah. Jadi cuma sah tok, tapi pahalanya tidak sempurna. Jadi cuma sah tok, tapi pahalanya tidak sempurna. Yang kedua adalah tata cara yang sah plus pahalanya besar karena sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang sah tok, tapi pahalanya nggak sempurna adalah yang penting semuanya basah. Ini sah, walaupun tidak sempurna. Pahalanya sedikit, ya berpahala karena dia melakukan perintah Nabi untuk mandi besar. Hanya saja pahalanya tidak sesempurna jika dia melakukan mandi besar sesuai dengan yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara pertama adalah cara yang dihitung sah tok. Bagaimana caranya? Yang pertama niat, yang kedua jebar-jebur, yang penting basah. Atau contohnya orang niat kemudian jebur ke sungai. Cukup enggak? Cukup, karena yang penting basah. Ini cara yang sah. Ada cara yang sesuai dengan sunnah. Bagaimana? Di sini dijelaskan. Yang pertama adalah ghuslul yadai. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci kedua tangannya. Mencuci kedua tangan di sini jamaah mungkin bisa jadi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bangun tidur. Kita tahu bahwasanya orang kalau bangun tidur mau bersuci ngapain dulu?
Cuci tangan dulu. Bisa jadi mencuci tangan di sini memang ini merupakan sunnah sebelum mandi junub. Jadi ini ya jamaah, yang pertama kali adalah kita cuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua adalah kita membersihkan kemaluan. Yang kedua adalah kita membersihkan kemaluan. Yang ketiga adalah wudhu sebagaimana wudhu ingin sholat. Jadi setelah pertama mencuci tangan, kemudian membersihkan kemaluan, kemudian wudhu sebagaimana kita ingin sholat. Diawali dengan apa? Berkumur-kumur, istinsyak, istinthar, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Jadi wudhu dengan wudhu yang sempurna. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah yukhallilu biyadaihi sya'rahu. Yang keempat adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyela-nyela kepalanya. Jadi Nabi SAW menyela-nyela dengan kedua tangannya, dengan jari jemari beliau SAW kepalanya. Kenapa demikian? Karena ingin memastikan sampainya air ke kulit kepala. Begitu pula jamaah jenggot. Jenggot juga kita sela-sela biar air itu sampai ke kulit dagu. Jadi ini yang keberapa? Yang keempat. Ini yang keempat. Sampai ketika Nabi SAW menyangka atau yakin bahwasannya semua kepala sudah basah, kita masuk yang kelima. Afadhu alaihil ma'a thalatha marrat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh kepala 3 kali. Jadi setelah disela-sela, dipastikan lagi dengan kepalanya disiram sebanyak 3 kali. Ini yang kelima. Dan yang keenam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tsumma ghassala sa'ira jasadi." Kemudian Nabi SAW menyiram seluruh badannya atau badan yang belum terkena air. Jadi di sini ada 5 tata cara mandi besar yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau 6 cara mandi besar yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang apabila kita lakukan maka pahalanya lebih apa? Lebih besar. Yang pertama apa jamaah? Yang pertama apa? Mencuci kedua tangan. Yang kedua mencuci kemaluan dulu. Mencuci kemaluan. Yang ketiga berwudu sebagaimana wudu ingin sholat. Yang keempat menyela-nyela rambut. Yang kelima menyiram kepala berapa? 3 kali. Yang keenam menyiram seluruh tubuh. Selesai. Ini adalah tata cara mandi yang sempurna, yang sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis Aisyah ini jamaah kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah hadis yang sangat penting yang menjelaskan bagaimana tata cara mandi besar yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama yaitu tata cara mandi besar. Poin yang kedua adalah apabila seseorang telah mandi besar jamaah, maka kata para ulama sudah tidak perlu lagi apa? Wudu. Jadi kalau sudah mandi besar maka tidak perlu lagi wudu. Karena mandi besar itu hadas besar aja hilang, apalagi hadas kecil. Jadi hadas besar aja hilang, apalagi hadas kecil. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah SAW yaghtasilu wa yusalli rakaatain. Dahulu Rasulullah SAW setelah mandi besar, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam salat 2 rakaat. Wala arahu yuhditsu wudu'an ba'dal ghusl. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tidak melihat Rasulullah SAW wudu lagi setelah beliau mandi. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi jamaah, mandi besar yang seperti ini itu sudah mewakili apa? Wudu. Jadi orang yang sudah mandi besar sudah nggak perlu wudu lagi selama wudunya belum batal. Tadi kan pertama dia udah wudu kan di awal, maka selama wudunya belum batal maka tidak perlu mengulangi wudu lagi. Dahulu Ibnu Umar radhiyallahu taala ditanya tentang apakah perlu wudu bagi siapa yang sudah mandi besar, maka kata Ibnu Umar, apabila hadas besar aja hilang, apalagi hadas kecil, dan beliau menjawab, adakah wudu yang lebih sempurna melebihi mandi besar? Jadi intinya jamaah
Poin yang kedua adalah ketika seorang sudah mandi besar, maka tidak perlu wudu kembali, dia bisa langsung melaksanakan sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم